Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Jalan-jalan ke tepi laut, melihat nelayan menarik jam. Selamat datang hadirin yang turun dalam kegiatan yang bermanfaat. Yang terhormat Bapak Ferry Irawan Eko selaku Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat, beserta Bapak Ibu dosen tim PKM. Yang terhormat Ibu Devita Nagentari SDMJS PhD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman. Yang terhormat Ibu Rosana SPD Kepala Sekolah SD 012 Tanjung Pinang Kota. Yang terhormat Bapak Hero SPD Kepala Sekolah SD 010 Bukit Bestari, beserta Bapak Ibu rekan-rekan serta panitia yang hadir pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya agar kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman Universitas Maritim Raja Ampat Haji dengan tema Transformasi Digital Sekolah Doting, Pengembangan dan Pelatihan Website Profil sebagai media informasi dan promosi yang dilaksanakan pada hari Minggu 12 Oktober 2025 bertempat di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Kota. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat oleh Bapak Ferry Irawan Eko. Kepada Pak Ferry Irawan dapat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya berpantun terlebih dahulu, jalan-jalan ke tepi kota, singgah sebentar beli kelapa. SDN 12 Tanjung Pinang Kota, tempat kita berbagi ilmu dan karya. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di SDN 12 Tanjung Pinang Kota dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan tema transformasi digital SDN 12 Tanjung Pinang Kota dan SDN seluruh Bukit Bestari. Kami merasa sangat bersyukur atas terselenggaranya kegiatan ini. Beberapa bulan yang lalu kami sempat beberapa kali berkunjung ke tempat kepala sekolah Bu Rosna, Pak Hirno untuk dapat melaksanakan kegiatan ini. Sampailah pada saat ini terjadi atau terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini Minggu 12 Oktober 2025. Ucapan syukur saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosnan selaku Kepala Sekolah SDN 12 Tanjung Pinang Kota dan Bapak Hirno selaku Kepala Sekolah SDN 10 Bukit Bestari yang telah memberikan waktunya, meluangkan waktunya kepada kami tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat bisa berkolaborasi mengimplementasikan ilmu yang kami dapat di perguruan ini ke sekolah negeri. Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Lembaga Penelitian Pengabdian Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah memberikan support materialnya kepada kami, tim pelaksana pengabdian masyarakat, dan kepada tim panitia yang bersedia membantu mensukseskan kegiatan ini. Kemudian pelatihan digital ini ya untuk mendukung transformasi digital ya era 5.0 ya, di mana sekolah-sekolah agar bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan sekolahnya agar lebih adaptif lagi. Mungkin itu saja sambutan yang bisa saya berikan. Sebelum saya tutup, saya akhiri dengan berpantun terlebih dahulu. Pergi ke laut mencari ikan, dapat satu besar dan segar. Terima kasih atas perhatian. Semoga kerjasama semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Ferry atas sambutannya. Selanjutnya mari kita dengar bersama sambutan dari Wakil Dekan 1, Ibu Devita Nikentari ST MCS PHD. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kemudian juga Kepala Sekolah SD 12 Ibu Osna dan Kepala Sekolah SD 10 Bapak Herno, dan juga kepada teman-teman dari Sosioteknika yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Jadi sebenarnya pengabdian masyarakat adalah kami ini pengen sebenarnya lebih ke kami yang terbantu, gitu Ibu ya. Jadi gimana sih kami menerapkan ilmu kami gimana ke masyarakat. Dan kedepannya kami berharap kerjasama ini tidak berhenti di sini. Ada kontinuitas berlangsung, mungkin tidak hanya semester ini, juga semester berikutnya. Nah, tapi kadang kami yang mengadakan ini kadang malah bingung sebenarnya masyarakat butuh apa. Kebanyakan adalah kami, Bapak Ibu mau ini enggak? Sebenarnya belum tentu di lapangan itu butuh itu. Jadi makanya ada kontinuitas sama pengen diskusi lebih lanjut ke Bapak Ibu kepala sekolah atau ke guru-guru sebenarnya butuh apa. Dan mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya sebenarnya informatika ini tidak hanya sekedar bikin aplikasi atau bikin sistem. Kami mungkin pelatihan yang terkait IT dan lain-lain atau berhubungan dengan Indonesia kami juga bisa. Jadi tidak hanya buat aplikasi pelatihan atau sistem bantu sosialisasi monggo saja. Dan kami target mungkin pelatihannya tidak hanya ke Bapak Ibu gurunya saja atau mungkin ke siswa, tapi juga adalah ke orang tua dari siswa. Sedikit pengalaman kami pernah memberikan masyarakat pelatihan adalah bijak dalam media sosial. Target kami bukan dari siswa dan guru, tapi tadi adalah orang tua siswa. Karena pembelajaran terpenting itu tidak hanya di ruang kelas, tapi juga di rumah. Mungkin sekian pembukaan dari saya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dan teman-teman dari jurusan Sosioteknika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken atas sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah SD 012 Tanjung Pinang Kota kepada Ibu Rosna SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Dari tadi semuanya berpantun, Bu Rosna ngetik sebentar pantunnya. Ya, ambil galah di kerat ratu untuk menjolok buah perempat. Dengan bismillah awal bicara, semoga kerja mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kebetulan di ruangan ini ada guru kami yang juga non-muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini kalau mau cerita Bapak Ibu, saya bangga banget, senang banget. Yang bingung kadang guru-guru saya, Bu Rosna itu banyak sekali maunya. Terima kasih kepada Ibu Wakil Dekan kami yang cantik, Ibu Nervita Nikentari, dipanggil Bu Niken. Yang saya hormati juga Ketua Tim IT yang kata orang Melayu belega apa betul ya Pak Ferry Irawan dan tim yang selalu dengan senyum luar biasa deh timnya itu, nggak ada masamnya gitu, datang tuh 4-5 itu dengan senyum, cuma dikasih teh dikasih kue dikit aja senyumnya luar biasa. Bangga banget
melihat anak-anak muda yang memiliki talenta tapi tidak untuk dirinya sendiri, mengemban tugas dari kampus untuk berbagi ilmu pengetahuan sebagai pengabdiannya di masyarakat. Bapak Ibu, saya merinding ya. Saya ingin menyapa dulu teman saya yang satu frekuensi. Ini adik, ini tim yang kadang saya marah sama dia. Gitu. Kita berdua sama-sama ditugaskan di Interland, daerah perbatasan kalau kami bilang ini, terluar gitu ya, jauh dari bahkan sebelum saya ke sini saya tidak tahu sekolah ini seperti apa, sakingnya nggak dikenal seperti itu. Nah, adik saya Pak Hirno, selamat datang, dan rombongannya dengan guru-guru hebatnya akhirnya sampai ke SD 02 Tanjung Pinang Kota. Bu Niken juga dan adik-adik mahasiswa serta tim IT yang luar biasa ini sudah sudi hadir di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Kota, yang kalau bahasa kampung saya, Bu, kata orang tua dulu, tempat jin betenang. Itu bahasa dia saking jauh, kata orang Melayu. Di atas bukit sendiri, 300 meter jauh dari perkampungan, 300 meter jauh dari jalan besar. Nah, ini merupakan satu tempat yang saya bilang ini nyaman banget. Nyaman banget. Nggak ada keributan, nggak ada kebisingan, polusi udara, polusi suara jauh dari kami. Itu merupakan satu tempat yang saya bilang sudah 4 tahun saya di sini, 4 tahun lebih sekian hari, tidak terasa sudah melewati 4 tahun itu. Nah, program sekolah kami luar biasa ingin saya kembangkan. Salah satunya saya cerita sedikit ya sebagai sambutan saya untuk dikenal dan diketahui oleh seluruh tim serta Ibu Niken. Di tahun 2023, 2024 kami menjalankan program yang namanya Sekolah Penggerak, dan kami bangga hari ini pakai baju label lapangan kami Sekolah Penggerak. Alhamdulillah Bu, Sekolah Penggeraknya sudah habis dicabut, nggak boleh lagi disebut nama Sekolah Penggerak. Kami walaupun agak sedih karena baru di tahun kedua, tahun ketiganya kami disambut dengan sebagai sekolah piloting penggerak untuk coding dan PPN-nya. Alhamdulillah, jadi di tahun terakhir kami masih diberikan satu bentuk penghargaan dari pemerintah untuk dititipkan belajar mengembangkan sekolah. Nah, apa yang ada di program piloting kami ini Bu Niken, salah satunya adalah bagaimana mendigitalisasikan sekolah gitu. Jadi waktu ada mulai dari sebenarnya saya cerita sedikit tadi, sekolah kami itu ANPK-nya di tahun 2023 itu sempat terjun bebas gitu. Dari yang tadinya kuningnya 2, tahu-tahu tahun depannya kuning 2 tambah merah 1 gitu. Bu Rosanya tegang. Dan gimana ini? Apa yang terjadi? Apa masalah? Kami refleksi, kami lihat, kami mau tahu apa nih penyebabnya. Sudah ditemukan beberapa penyebabnya. Nah, di tahun kedua Sekolah Penggerak saya punya misi adalah mendigitalisasikan pembelajaran. Jadi dalam proses belajar yang tadinya guru saja yang lebih kuat menggunakan proyektor dan laptop segala macamnya, di tahun kedua Sekolah Penggerak saya membuat kelas itu menjadi kelas digital. Jadi anak langsung belajar menggunakan perangkat Chromebook yang diberikan oleh kementerian yang katanya sedikit berkasus. Tapi saya terima kasih sama Pak Nadiem. Walaupun kasus beliau saya mendapatkan manfaat baiknya ya, gitu. Nah, dengan adanya 29 atau 28 Chromebook yang ada di ruang di sekolah kami manfaatkan itu untuk belajar. Jadi anak-anak langsung. Jadi maaf, kami sudah 1 tahun kemarin sudah mulai bergerak setiap minggu itu anak belajar menggunakan Chromebook 1 minggu sekali masuk di kelas. Jadi mereka langsung, apakah mau buat poster, mau buat komik, mau bikin apa, belajar mencari informasi, mereka sudah menggunakan Chromebook. Tapi masih belajar, masih tahap awal. Jadi kalau seandainya datangnya nih dari tim umroh, ini kami sangat bangga, sangat senang. Berarti kami punya dong tambahan tenaga pengajarnya ke depan. Tadi Bu Niken juga sudah bilang, bukan hanya ke kepala sekolah, bukan hanya ke guru, tapi ke murid, bahkan ke orang tua. Ya monggo silakan datang ke
SD 012 Tanjung Pinang Kota. Dan saya berharap nih kami sudah gini Bapak Ibu, antara kami ini 2 bulan lagi masih di sini atau enggak gitu. Karena saya sudah 4 tahun di sini gitu. Kalau Pak Hirno dia masih, tapi kemarin saya 2 tahun setengah juga kena rolling loh, kena mutasi. Jadi Bapak Ibu, Bu Niken dan tim, jangan merasa nanti saya akan titip nih dengan guru-guru saya yang banyak ini. Guru kami hanya ada 7, satu sedang pelatihan sedang pendampingan OJT, OJT coding 2 hari dari semalam sampai hari ini, satu lagi sedang kuliah, satu lagi tidak sehat, kondisinya kurang fit, sakit. Jadi yang hadir nih ada satu orang lagi sedang bikin kopi, terlambat datangnya. Jadi ada 5 guru kami peserta yang hadir dari 7 orang guru, 8 ya, 3 tak masuk karena tadi alasannya itu. Bahkan ini saya sampai minta izin sama suaminya, Bu Reni bilang sama abang ya, izin ya ke gerejanya siang aja, ke sekolah dulu, karena nanti yang akan menerima mandat yang saya mengamankan, mana tahu saya keluar. Jadi saya menitipkan mandat untuk web sekolah itu akan dikelola oleh Bu Reni dan tim. Seperti itu. Nah, Bu Niken jangan takut. Sebenarnya kalau kami berdua ini pindah malah bagus. Nanti kami panggil dong di sekolah baru kalau misalnya kami jadi kepala sekolah gitu ya. Bila perlu kami ajak lagi sekolah-sekolah yang lain untuk bergabung supaya ilmu Bapak Ibu terus berkembang, dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena berbagi ilmu itu sama juga dengan mengumpulkan pahala yang banyak. Ya, berbagi ilmu. Nah, kami ini berdua memang orangnya agak sedikit haus ilmu. Agak gila-gila juga nih. Guru saya sampai hampir, aduh Bu, katanya gitu ya. Ada yang mau tumbang yang satu tuh, ya sampai Pak Murad tuh. Ya, tapi mudah-mudahan dengan keberadaan saya 4 tahun di sekolah ini memberikan manfaat untuk warga sekolah. Datangnya Bapak Ibu di tim untuk membagikan web untuk sekolah kami dan sekolah Pak Hirno, kami sambut dengan tangan terbuka dengan sangat lapang dada dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika pelayanan kami kurang pada tempatnya, ruangan kami mungkin belum ada AC-nya, ya. Inilah yang ada di sekolah kami. Alhamdulillah Bu, warna sekolah kami agak sedikit bertambah tahun ini baru dipasang nih teralisnya baru bulan ini, 1-2 bulan ini, dan di bawah sedang pengerjaan sumur bor. Kami tidak ada sumber air. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kalau Bu Rosli pindah pun sudah memberikan menambah kenyamanan untuk warga sekolah. Demikian dari saya, panjang kali lebar kayaknya kalau Bu Rosli ada pegang mic ya. Akhir kata saya sudahi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosna atas kata sambutannya. Selanjutnya mari kita dengar sambutan dari Kepala Sekolah SD 010 Bukit Sari, Bapak Hirno SPD SD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Terutama dan utama marilah kita menjaga puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih diberikan limpah rahmat, hidayah serta hidayahnya sehingga kita dapat bersama berkumpul di ruang ini dalam menambahkan ilmu di bidang IT. Salam dan salam kita limpahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sungguh cantik burung Bu. Halo, sabar loh. Lagi mengapa? Sungguh cantik burung Raja Wali. Punya sayap sangatlah lebar. Bu Rosnah sudah mewakili. Jadi saya tak perlulah panjang lebar. Baik. Ucapan ribuan terima kasih kepada pihak umrah beserta mahasiswa-mahasiswi. Ini sungguh luar biasa, inilah yang kami nantikan. Jadi apa kata Ibu tadi, pergi ke hutan mencari buluh, buruh lilirik dengan jalan. Ya.
Kalau nak tanya ide SD 010, itu semua sudah ada di kepala. Jadi jadi tidak ini aja yang kami minta sebenarnya. Jadi Pak Erwin sama ini kewalahan. Idenya banyak kali Pak Erwin. Belum satu lagi yang diminta gitu ya. Ya, belum habis satu minta satu lagi. Pokoknya orang yang mudah-mudahan dia orang ini bantu dengan doa, semoga mudah-mudahan ide Bapak bisa direalisasikan. Itu jawaban mereka. Ya, mudah-mudahan itu terkabul untuk tidaknya. Jadi kalau kebutuhan dari SD 10 ini yang masalah website ini itu sudah 2 tahun yang lalu saya inginkan. Baru hari ini dirilis, semalam dirilis, saya coba, alhamdulillah sudah terilis. Nah, ini luar biasa. Nah, untuk diketahui bahwa untuk website itu untuk SD negeri, khususnya SD negeri Kota Tanjung Pinang itu belum ada. Jadi sehingga informasi itu apa ya? Bukan lambat sih, kayaknya kurang keren aja loh. Itu intinya. Jadi semua kita posting di Facebook, IG, YouTube dan sebagainya. Sehingga sekolah kita pun jarang dikenal. Maka terus kemarin pernah kita datang ke Provinsi di Bintan sana, baik di Lumbing maupun di Mantang kita keliling bahwa ada ya SD 10 di Tanjung Siang, di mana posisinya? Bingung saya jawabnya karena tidak dikenal. Jadi mudah-mudahan dengan ada website ini SD 10 alhamdulillah bisa dikenali di khususnya yang dekat-dekat dengan Pulau Bintan ya. Padahal satu tanah masih tidak kenal di SD 10. Jadi suatu hal yang luar biasa. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Bila itu berwajah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada acara serah terima aplikasi. Kami mengundang kepada Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Niken, boleh Bu maju. Dan kami juga mengundang untuk Ibu Rosna, selaku Kepala Sekolah SD 012 Tanjung Pinang. Bapak Ibu, aplikasi ini adalah salah satu bentuk hasil dari pengabdian kepada masyarakat kami yang insya Allah bisa berkontribusi besar kepada SD 012 dan SD 0110 Bukit Besari. Silakan Pak Nur. Selanjutnya kepada Ibu Rosna. Selanjutnya kepada Ibu Wakil Dekan 1 untuk dapat menandatangani berita acara penyerahan aplikasi. Oke, terima kasih. Boleh kita dokumentasi dulu Bapak Ibu. Silakan tim. Terima kasih, kami persilakan Bu Rosna untuk dapat kembali ke tempat. Kami mengundang Pak Hirno selaku Ketua Kepala Sekolah SD 010 Bukit Besari untuk dapat menandatangani berita acara. Silakan dimulai dari Pak Ferry, boleh Pak? Lanjutkan dengan Pak Hirno.
Dilanjutkan dengan Ibu Wakil Dekan 1. Boleh kita dokumentasi dulu, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kembali ke tempat. Terima kasih kami ucapkan, semoga aplikasi yang diserahkan dari tim Umrah, khususnya teknik informatika, dapat bermanfaat bagi sekolah dan menjadi langkah kecil menuju transformasi digital di dunia pendidikan dasar. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar kegiatan kita pada hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipimpin oleh mahasiswa kami, Saudara Lutfi Hesya Pratama. Kepada Lutfi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, doa akan disampaikan dengan cara Islam. Bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang beragama lain, silakan untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam kegiatan ini dengan penuh rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia-Mu. Ya Allah, jadikanlah kegiatan kami ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kami semua. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang ikhlas, dan semangat untuk terus berbuat baik demi kemajuan bersama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur, sabar dalam ujian, dan tulus dalam pengabdian. Berkahilah langkah kami hari ini dan di masa yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sebagai penutup pada sesi pembukaan kita kali ini, marilah kita abadikan momen kebersamaan kita dalam foto bersama. Kami mengundang Bapak Ibu guru beserta rekan-rekan panitia untuk dapat maju ke depan. Boleh di sini kita mengabadikan momen sebelum acara inti kita dimulai. Boleh Bapak Ibu izin.
Kursi depan ini kelihatan. Oke Bapak Ibu, kita salam alitik dulu. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi pertama dengan tema penggunaan augmented reality sebagai media pembelajaran. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwasanya materi ini akan disampaikan langsung oleh mahasiswa kami dari Prodi Teknik Informatika. Kepada Saudara Joshua dan Larasati, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu boleh sembari kita menunggu dan materi dimulai, boleh silakan disantap untuk sarapannya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian terhormat. Kami dari Prodi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji, saya Lena Sati, rekan saya Joshua, di sana juga ada Lutfi dan Alfian. Kami dari Prodi yang sama. Sebelum memulai tentang apa itu augmented reality atau AR, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Burung nuri terbang tinggi, hingga pidahan pohon kenari. Teknologi baru kita pelajari, menggapai masa depan bersama augmented reality. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, dari Bapak Ibu ada tidak yang terlintas atau pernah mendengar istilah augmented reality atau AR? Kalau AI hari tengah. Betul Pak. Kalau AR? AR baru. Oke. Hah? Ada. Nah, AR itu adalah, kalau secara harfiah Bapak Ibu, AR, augmented reality. Augmented itu artinya ditingkatkan atau diperluas atau ditambahkan, dan reality merupakan kenyataan atau realitas. Jadi augmented reality atau AR itu adalah teknologi yang menggabungkan objek virtual. Objek virtual ini dimaksudkan apa? Seperti gambar, video, objek 3 dimensi ataupun audio Bapak Ibu. Lalu selanjutnya AR ini digunakan dengan memberdayakan kamera HP atau tablet. Lalu AR ini juga menyediakan interaksi real time. Interaksi real time di sini bermaksudkan secara nyata Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan praktek juga bagaimana sih penggunaan AR atau pembuatan AR yang akan berawal di scan dulu barcode-nya, lalu secara real time, secara nyata, secara langsung akan muncul. Lalu yang terakhir berbeda dengan VR Bapak Ibu. Kalau Ibu dan Bapak di sini sering dengar VR yang menggunakan kacamata, ya itu berbeda dengan AR. Kalau VR itu 100% menjadi dunia virtual Bapak Ibu. Kalau AR di sekeliling kita tetap dunia nyata, tapi objek yang kita buat adalah objek virtual. Nah, seperti ini ya contoh Bapak Ibu, realisasi AR di sekolah bisa tentang penyuluhan buang sampah pada tempatnya dan lain-lain. Lalu tentang olahraga misalnya, pembedahan, oh bola basket gimana sih bentuknya? Atau bola kasti bagaimana bentuknya? Bola raket bagaimana bentuknya? Bahkan matematika juga bisa direalisasikan seperti ada visual bola-bola berwarna-warni. Apalagi adik-adik kita di sekolah dasar ya Bapak Ibu perlu gitu secara gambar tuh gimana sih bakal lebih nangkep gitu ya adik-adik. Lalu IPA seperti anatomi tubuh itu kan lumayan susah ya Bapak Ibu dipelajari. Jadi dengan AR ini harapannya lebih interaktif lagi siswa-siswi adik-adik di sini. Lalu di dunia nyata atau di dunia digital, realisasi AR itu seperti apa? Seperti mungkin Bapak Ibu familiar dengan filter Instagram, filter Facebook atau TikTok. Nah, gimana sih cara kerja AR di filter-filter itu? Cara kerja AR itu mendeteksi wajah kita. Oh, ada wajah manusia nggak sih di sini? Nah nanti jadi si HP atau aplikasi Instagram, TikTok tersebut, oh ini ada muka yang terdeteksi, muncul filter. Seperti di sini ada tomat, ada kentang dan lain-lain ya Bapak Ibu. Lalu pada sekitar tahun 2016 kalau nggak salah saya, itu ada Pokemon Go. Jadi game yang memiliki apa ya misi mencari karakter game seperti keliling gitu ya Bapak Ibu ya, kalau Ibu Bapak pernah dengar itu tuh viral gitu Bapak Ibu pada tahun itu. Nah sebelum masuk gitu tentang praktek
Apa sih sebenarnya latar belakang dari AR ini, augmented reality ini? Yang pertama ini tahun 1968, Ivan Sutherland merupakan ahli geometri komputer itu membuat alat yang bernama The Sword of Damocles. Jadi ini adalah tampilan headset pertama Bapak Ibu yang menampilkan objek digital dan di dunia nyata. Jadi ini adalah basic VR yang pakai kacamata tadi dan AR yang sedang kita bahasan ini. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah mendengar perusahaan pesawat di Amerika yang bernama Boeing, perusahaan Boeing itu memiliki insinyur yang bernama Tom Howell pada tahun 1990. Dia juga memperkenalkan Bapak Ibu istilah augmented reality itu apa. Dan untuk membantu teknisi-teknisi pesawat di sana untuk maintenance atau perawatan pesawat yang mana bisa dilihat di sini. Jadi akan menampilkan hologram Bapak Ibu, apa saja yang dibutuhkan pesawatnya, ada perawatan nggak tentang fisik pesawat atau lain-lain. Oke, selanjutnya Bapak Ibu pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Joshua. Bapak Ibu masih semangat untuk ngikutin materi augmented reality? Oke, mungkin sebelum saya mulai, mungkin saya bakal tes dulu ya. Kalau misalnya saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, berarti masih semangat ya Bapak Ibu. Oh, kurang kencang ya Bu? Saya. Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai AR yang digunakan di zaman sekarang. Yang pertama itu ada perdagangan. Contohnya itu produk virtual sebelum dibeli Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dalam pengimplementasian platform-platform yang menggunakan penjualan seperti Shopee, mungkin seringkali kita melihat gambar itu cuma berdasarkan satu sudut pandang, karena cuma bisa melihat gambar itu dari HP doang. Namun ketika menggunakan augmented reality, kita bisa menggabungkan yang namanya dunia 3 dimensi yang bisa dilihat dari segala sudut pandang. Jadi nggak cuma dari depan belakang, tapi bisa dilihat dari sisi kiri kanan, bahkan atas bawah. Dan yang kedua itu ada pendidikan, buku dan video interaktif. Buku dan video interaktif bisa digabungkan melalui augmented reality. Kenapa? Karena buku itu didominasi oleh tulisan dan gambar. Jika digabung dengan yang namanya augmented reality, otomatis ketika ada barcode dan bisa di-scan, anak-anak cenderung anak SD juga lebih menyukai yang namanya gambar itu bisa dilihat dari segala sudut pandang dibanding cuma dari satu sudut pandang. Dan video juga, video interaktif. Jadi kalau misalnya video itu cuma bisa dilihat doang, kayak misal pembangunan rumah. Nah, anak-anak itu pasti ada namanya imajinasinya, penasaran gitu. Gimana sih bangun rumah sedangkan mereka masih kecil. Nah, melalui dengan augmented reality bisa mengerti gitu. Gimana sih proses pembuatannya walaupun dari dunia 3 dimensi. Terus arsitektur, melihat desain bangunan 3 dimensi. Melihat bangunan dari 3 dimensi, itu contohnya seorang developer rumah yang mungkin dia pengen meyakinkan gitu, seorang investor atau bahkan pelanggan gitu yang ingin membeli rumah atau membangun rumah. Dia bisa melihat kerangka rumah itu seperti apa sih, ketimbang sketsa yang ada di atas kertas. Lebih baik mungkin dia bisa melihat itu gimana sih kalau misalnya tiba-tiba dilihat dalam bentuk dunia nyatanya gitu. Terus medis, simulasi anatomi dan operasi. Nah, mungkin banyak anak-anak juga pengen gitu, cita-citanya pengen jadi dokter gitu. Ada yang jadi astronot atau jadi pilot. Nah, kita ngambil contoh dokter. Misalnya anak-anak itu pengen jadi dokter, mereka nggak tahu beda itu gimana. Gak mungkin kan Bapak Ibu tiba-tiba anak itu penasaran beda, main beda-beda aja gitu kan. Nah, melalui augmented reality mereka tuh bisa mempelajari anatomi itu apa aja, dan mungkin simulasi operasi itu bisa dilakukan dalam 3 dimensi. Oke, manfaatnya pertama itu visual interaktif. Nah, siswa lebih fokus dan antusias. Kenapa? Karena cenderung anak-anak itu cenderung manusia itu lebih menyukai yang namanya gambar ketimbang tulisan, karena cenderung tulisan itu lebih membosankan. Ditambah dengan augmented reality dalam bentuk 3 dimensi, otomatis menambah imajinasi
anak-anak itu, wah ternyata nggak seribet itu, dan ternyata menyenangkan juga menggunakan 3 dimensi. Terus yang kedua, ekonomi dan bisnis. Konsep lebih mudah dipahami. Kenapa konsep lebih mudah dipahami? Contoh, misalnya ada seorang eh, pengusaha. Pengusaha itu dia butuh dana gitu kan dari investor, atau dia pengen menjual barang. Bagaimana meyakinkan seseorang? Bagaimana meyakinkan customer gitu? Melalui augmented reality, investor atau calon pelanggan bisa melihat gambarannya itu gimana sih, ketimbang cuma gambar sketsa doang. Kok bisa sih ini jadi gitu? Dalam bentuk 3 dimensi, mereka bisa merasa lebih puas. Dan yang ketiga itu sosial dan komunitas. Siswa bereksperimen langsung. Jadi siswa nggak cuma menikmati hasil dari augmented reality, tapi siswa juga bisa merasakan yang namanya turun langsung dalam proyek augmented reality. Imajinasi yang ada di anak-anak SD bisa mereka tuangkan. Terus yang empat itu kolaborasi, diskusi dan kerja kelompok meningkat. Jadi sekiranya ada satu proyek ini dilakukan oleh satu kelompok. Nah, setiap siswa itu bisa mengerjakan tugasnya masing-masing gitu, menuangkan imajinasinya sehingga produktivitas kelompok itu lebih meningkat. Oke, mengapa AR penting untuk sekolah dasar? Yang pertama itu menarik perhatian dan minat literasi digital. Anak-anak itu kan biasanya lebih suka yang namanya teknologi. Melalui augmented reality juga anak-anak itu bisa belajar gitu. Ternyata nggak cuma sekedar gambar dilihat dari satu sudut pandang, melainkan bisa lihat dari segala sudut pandang. Yang kedua itu untuk memudahkan pemahaman konsep abstrak. Jadi maksud dalam konsep abstrak Ibu, Bapak, seringkali anak-anak itu punya imajinasi di luar nalar dan cenderung realita itu tidak sanggup untuk memenuhi imajinasi seorang anak. Namun menggunakan augmented reality, mereka tuh bisa menuangkan imajinasinya. Contoh, kan mereka nggak bisa melihat gitu. Seperti apa sih bentuk jerapah jika kepalanya kepala gajah, kan nggak ada dalam dunia realita. Namun jika menggunakan augmented reality, mereka tuh bisa melihat gitu. Ternyata kalau misalnya jerapah pakai kepala gajah, mungkin tidak imbang. Mereka bisa melihat juga dari kiri kanan depan belakang. Terus yang ketiga itu mendukung pembelajaran aktif dan mandiri. Jadi juga siswa itu bisa belajar gitu, gimana pembuatan augmented reality. Mereka nggak perlu lagi harus nunggu guru, mereka bisa melihat tutorial dari video-video YouTube, dan mereka juga bisa mengembangkan imajinasi mereka di dalam AR tersebut. Tantangan penerapan. Nah, di tadi kan sisi keuntungannya Bu. Nah, kesulitannya dalam penerapan augmented reality yang pertama itu perangkat belum merata. Nah, perangkat belum merata. Jika perangkat itu Bapak Ibu tidak memenuhi gitu, tidak mampu membuat augmented reality, hasil karya-karya yang dituangkan itu pun enggak sesuai dengan ekspektasi. Kenapa? Karena perangkat itu sangat penting dalam pembuatan augmented reality. Dan mungkin nanti saya bakal menunjukkan contoh juga di laptop bagaimana batasan-batasan yang bisa dilakukan jika kita menggunakan fitur gratis. Terus yang kedua itu koneksi internet yang tidak stabil. Nah, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, memang pembuatan augmented reality ini juga memang bisa nggak pakai internet untuk membuat video. Cuman kita namanya butuh referensi, dan cenderung referensi itu kita ambil dari Google. Jika kita keterbatasan dalam internet, otomatis kita keterbatasan dalam menggunakan referensinya. Terus yang kedua itu guru perlu pelatihan teknis. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalnya pengen anak-anak itu mungkin lebih mengerti augmented reality, mereka butuh kan namanya mentor. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa belajar gitu mengenai augmented reality, atau mungkin bisa lebih mengenal agar apa? Agar siswa-siswa itu juga lebih tahu gitu bahwa augmented reality bisa mereka dapatkan pelajaran dari seorang guru. Oke, ini contoh toolsnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ada Assembler Edu, yang kedua itu ada MyWibar. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa searching di Google. Assembler Edu itu bisa bisa dimasukkan ke login menggunakan Gmail yang .id, Gmail pendidikan. Tapi itu terbatas Bapak Ibu. Nah, kalau MyWibar, saya menggunakan mungkin nanti contohnya MyWibar. Itu MyWibar tuh kelebihannya, fiturnya itu banyak gratis dibanding dengan Assembler Edu. Oke, teknologi tidak menggantikan guru. Nah, seperti yang kita tahu,
zaman sekarang itu mungkin pernah dengar isunya namanya AI akan menggantikan beberapa para pekerja. Nah, begitu juga AR. AR ini tidak akan menggantikan yang namanya guru. Karena guru itu seperti yang kita tahu Bapak Ibu, guru adalah pahlawan tanpa jasa. Jadi, mungkin tanda jasa. Oke, saya perbaiki. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi, mungkin melalui teknologi augmented reality ini juga guru-guru bisa memberikan gitu edukasi mengenai augmented reality. Oke, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan seputar augmented reality sebelum kita terjun langsung ke prakteknya, atau mungkin ada yang bikin penasaran gitu, kenapa sih harus AR gitu, kenapa nggak yang lain? Ada nggak Bapak Ibu? Silakan Ibu-ibu.